Budi Utomo adalah organisasi yang dibentuk oleh beberapa mahasiswa Stovia. Tokoh pendiri utama organisasi Budi Utomo antara lain Dr. Suetomo, Soerajitirtonegoro, dan Gunawan Mageokusumo. Pendiri Budi Utomo tidak terlepas dari peran Dr. Wahidin Soedirohusodo yang sering berkeliling di kota-kota besar di Jawa untuk mengkampanyekan gagasan tentang bantuan dana bagi pelajar pribumi berprestasi yang tidak mampu sekolah. Organisasi ini lahir pada tanggal 20 Mei 1908 di Jakarta. Berdirinya Budi Utomo menjadi awal pergerakan yang bertujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Meski pada awalnya organisasi ini hanya ditujukan bagi golongan berpendidikan di Jawa. Saat ini tanggal berdirinya Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Selanjutnya adalah latar belakang berdirinya Budi Utomo. Saat itu pemerintah kolonial Belanda kesulitan untuk mengatasi masalah ini karena sangat mahal untuk mendatangkan dokter dari Eropa. Akhirnya pemerintah Hindia Belanda memutuskan untuk mendirikan Stovia guna menghasilkan dokter dari kalangan pribumi. Stovia membebaskan biaya pendidikan bagi mahasiswanya untuk menarik minat kaum bumi putra. Tidak hanya melahirkan dokter yang cakap dalam bidang kesehatan, Stovia juga merupakan tempat persemaian para remaja pribumi untuk menumbuhkan semangat nasionalisme. Lahirnya Budi Utomo diawali dengan pertemuan antara pendiri Budi Utomo dengan Dr. Wahidin Soedirohusodo. Saat itu Dr. Wahidin mencetuskan ide untuk mencerdaskan bangsa melalui studi Foch, atau dana pendidikan agar tidak mudah diadu oleh penjajah. Suetomo dan kawannya memiliki rasa nasionalisme dan perjuangan yang tinggi, sehingga gagasan mereka pun cocok untuk dijalankan. Setelah diskusi, akhirnya Perhimpunan Budi Utomo dibentuk. R. Suetomo, Gunawan Mangeokusumo, Soerajitirtonegoro, Gundiswarno, Solaiman, Angka Soedirjo, M. Soeharno, Muhammad Saleh, dan R. M. Goembrek adalah 9 pendiri Budi Utomo. Meski kemudian pengurus besarnya dijabat oleh orang lebih tua yang bergabung. Sejak awal Budi Utomo berprinsip untuk mencerdaskan bangsa dan memang sengaja tidak berkenaan dengan politik. Terbukti dari tahun 1908 sampai 1926 Budi Utomo masih bergerak di bidang sosial dan budaya, serta tidak menyentuh politik. Pergerakan Budi Utomo berakhir pada tahun 1935 saat organisasi ini melebur ke Partai Indonesia Raya atau Parindra yang dipimpin oleh Suetomo. Selanjutnya ada tujuan Budi Utomo. Dalam kongres pertamanya yang diadakan di Yogyakarta pada bulan Oktober tahun 1908, tujuan Budi Utomo turut dipaparkan. Organisasi ini berhasil mengumpulkan 1.200 anggota dalam waktu 5 bulan. Setelah mendapatkan banyak dukungan, para pemuda memberi kesempatan golongan tua untuk menjabat. Pada kongres itu terpilih Raden Adipati Tirtokusumo sebagai ketua dan Dr. Wahidin Soedirohusodo sebagai wakil ketua. Adapun tujuan utama Budi Utomo yaitu menjamin kehidupan bangsa yang terhormat. Fokus utama organisasi ini terletak pada bidang sosial, pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan. Awalnya keanggotaan Budi Utomo terbatas hanya pada penduduk Jawa dan Madura. Namun, pada akhirnya meluas sampai Bali. Ini dilakukan dengan tidak melihat keturunan, jenis kelamin, atau agamanya. Berikut beberapa tujuan Budi Utomo. 1. Menyadarkan kedudukan masyarakat Jawa, Sunda, dan Madura pada diri sendiri. 2. Berusaha meningkatkan kemajuan mata pencaharian serta penghidupan bangsa dengan memperdalam kesenian dan kebudayaan. 3. Menjamin kehidupan sebagai bangsa yang terhormat. 4. Fokus pada masalah pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan. 5. Membuka pemikiran penduduk Hindia seluruhnya tanpa melihat perbedaan keturunan, kelamin, dan agama. Terakhir, ada Budi Utomo mengubah langkah ke pergerakan politik. Setelah Dr. Suetomo kembali dari negeri Belanda dan mendirikan Organisasi Persatuan Bangsa Indonesia atau PBI yang bergerak dalam bidang politik, barulah Budi Utomo juga mulai mengubah langkah perjuangan ke dalam bidang politik. Selama di Belanda, Dr. Suetomo telah mendapat pengalaman perjuangan dalam memimpin Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda yang kebanyakan bergerak dalam bidang politik.
Karena itu, tidak sulit baginya untuk mengubah pergerakan Budi Utomo dari pergerakan sosial budaya ke pergerakan politik. Pada tanggal 24-26 Desember tahun 1935, dalam Kongres Budi Utomo yang diselenggarakan di Solo, terjadi fusi atau penggabungan antara PBI dan Budi Utomo menjadi satu dengan nama Partai Indonesia Raya atau Perindra. Gerakan langkah organisasi tersebut dalam bidang politik bahkan masih sangat terasa hingga jatuhnya pemerintahan Hindia Belanda. Sekian, itulah tadi penjelasan singkat mengenai organisasi Budi Utomo.